Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah enggak melarang kalian kok untuk beramanah dengan orang-orang kafir yang mereka enggak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Rasulullah SAW sendiri di kota Madinah itu bermuamalah dengan orang-orang kafir. Sebagaimana kita semua tahu, komunitas kota Madinah di zaman beliau SAW itu enggak semuanya muslim. Ada muslim, ada Yahudi, bahkan 3 kabilah, Bani Kabilah Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Dan ada orang-orang musyrik. Ini orang-orang yang masih dalam agama lamanya, agama kufurnya. Beliau SAW sendiri mempunyai tetangga orang Yahudi. Jadi beliau bermuamalah baik dengan tetangganya. Yang dimudahkan akan hal itu adalah yang bahwasanya tetangga Yahudi ini punya anak. Anaknya itu sering gitu main-main ke rumahnya Rasulullah. Ini sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwasanya bermuamalah dengan orang kafir itu boleh-boleh aja. Bermuamalah dengan orang kafir, muamalah dunia ya, itu boleh-boleh aja selagi tidak melanggar aturan syariat. Hukum asal menerima hadiah dari orang kafir itu boleh. Nggak perlu deteksi ini dari mana uang yang kamu buat beli buah ini haram apa halal gitu. Ya sudah, zahirnya dia itu punya uang yang halal, ya sudah. Beliau SAW nyanyi dulu di tahun ke-7 Hijriah, beliau itu ngirim surat dakwah kepada Muqawqis. Muqawqis itu pimpinan negeri Mesir gitu ya, pimpinan negeri Mesir itu kafir. Jadi Muqawqis gak mau masuk Islam, tapi menerima baik, menyambut baik. Jadi surat dakwahnya Rasulullah SAW, bahkan pulang-pulang utusan itu dikasih hadiah untuk diberikan kepada beliau SAW dan diterima oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hadiah dari negeri atau dari pimpinan negeri Mesir yang tatkala itu masih kafir. Jadi boleh ini untuk menerima hadiah dari orang kafir. Kecuali kalau hadiahnya bermasalah, yaitu hadiahnya itu haram untuk kita. Contoh dikasih makan, dikasih sate babi, itu ya. Kalau ngasih buah nggak apa-apa, ngasih roti gitu, ngasih apalah gitu, sesuatu yang semacam itu nggak ada masalah. Lah kalau ngasih daging itu sembelihannya orang kafir itu nggak boleh dimakan. Kalau ada titik keraguan-keraguan, apakah itu beleh dewe, ataukah itu nyembelih sendiri, ataukah itu beli di pasar dan itu ragu-ragu, maka sebaiknya dihindari. Tapi kalau kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya daging itu bukan nyembelih sendiri, tapi daging itu adalah beli di pasar, terima aja. Bagaimana kita tahu? Misalkan yang diberikan itu jelas-jelas daging sapi. Dan kita tahu bahwasanya beliau itu tetangga kita nggak nyembelih sapi. Nah, kalau nyembelih ayam kan nggak ada orang tahu. Nyembelih kambing bisa jadi tertutup gitu ya. Tapi kalau nyembelih sapi itu kan semua kan gede tuh barangnya itu. Kemungkinan kuat dia itu beli di pasar. Kalau memang dia beli di pasar nggak apa-apa. Dia itu kan nyembelih cuma ngolah daging tersebut, jadi tidak mengapa. Jadi intinya hukum asal muamalah dengan orang kafir itu boleh-boleh aja. Sebagaimana beberapa dalil yang Anda sebutkan tadi. Adapun hadiah tadi, kalau memang itu berupa buah ada masalah. Kalau itu berupa makanan, lihat apakah itu ada sembelihannya atau tidak. Maka sembelihannya orang-orang kafir wathani, kafir penyembah berhala itu adalah haram untuk dimakan oleh seorang muslim, karena itu masuk dalam yang disembelih untuk selain Allah, wa mauhilla li ghairillahi bi, dan itu termasuk di antara binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.